Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 36. Ahabus sholati utawi luweh disenengine salat ilallahi mungguh Allah taala. Salatu Dawud iku salate Nabi Dawud. Wa ahabus siyamilan utawi luweh disenengine poso ilallahi mungguh Allah. Siyamu Dawud iku posone Nabi Dawud. Wa kan lan ana sapa Nabi Dawud yanamu iku sare sapa Nabi Dawud nisfal laili ing dalem separo wengi. Wa yakumulan tangi sinten Nabi Dawud sulusahu ing dalam sepertelone wengi. Wayana mulan sare malih sapa Nabi Dawud sudusahu ing dalam seperenem wengi. Wayasumulan poso sapa Nabi Dawud yaman ing dalam sedina. Wayuftirulan muka tegese ora poso sapa Nabi Dawud yaman ing dalam dina kang weneh. Rawahu Muslimun. Hadis ini menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada umatnya agar meniru cara beribadahnya Nabi Dawud, yaitu dalam masalah sholat dan puasa. Sholat di sini yang dimaksud yaitu sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari. Jadi Nabi Dawud membagi malamnya yaitu menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama separuh malam beliau gunakan untuk tidur, kemudian beliau bangun untuk melakukan sholat tahajud, setelah itu 1/6 akhir beliau kemudian istirahat lagi. Katakanlah malam itu dimulai selepas sholat isya, jadi jam 8 ke atas, itu nanti jam 8 sampai jam 4 subuh itu dibagi menjadi 3 waktu, yaitu yang pertama dari jam 8 sampai kurang lebih jam 2 itu beliau gunakan untuk istirahat, karena beliau sangat menjaga kesehatan tubuh, yaitu seperti halnya mata juga punya hak untuk istirahat, tubuh dan lain sebagainya. Itu gunakan untuk memenuhi hak organ tubuhnya. Kemudian setelah beliau istirahat, beliau bangun untuk melakukan sholat tahajud. Kurang lebih jam 2 sampai jam 3 beliau gunakan untuk sholat. Setelah itu jam 3 sampai menjelang subuh beliau tidur kembali, yaitu setelah bangun sholat tahajud yang kurang lebih 1-2 jam itu, karena capek beliau kemudian gunakan untuk tidur kembali. Jadi nanti subuh beliau sudah bangun dalam keadaan fit, tidak ngantuk. Nah, itu adalah resep dari Nabi Dawud. Kemudian untuk masalah puasa, yaitu yang terkenal dengan puasa Nabi Dawud, itu juga sama, beliau 1 hari puasa, 1 hari beliau tidak puasa, 1 hari puasa lagi, besoknya tidak puasa lagi, dan seterusnya. Hadis nomor 37. Ahabul kalami utawi luweh disenengine bacaan utawa guneman ilallahi mungguhe Allah ayakula iku yen ngucap al abdu sapa kawula isine kalam subhanallah wa bihamdih, yaiku ucapan subhanallah wa bihamdih. Rawahu at-Tirmizi an Abi Dzarrin. Hadis ini menerangkan bahwa omongan yang paling dicintai, yaitu maksudnya omongan sesama manusia, yaitu ketika seseorang mengatakan atau melafadzkan subhanallah wa bihamdih. Mengapa zikir ini yaitu sebagai zikir yang paling baik? Karena subhanallah wa bihamdih ini mencakup makna yang mana mensucikan asma Allah dari segala kekurangan. Jadi Allah disifati sebagai zat yang tidak ada kekurangan sama sekali, dan mensifati Allah dengan segala sifat yang penuh dengan kesempurnaan. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abi Dzar, yang mana
redaksi lengkap hadisnya yaitu ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ilallah qultu bala ya Rasulullah qala ahabbul kalam ilallah subhanallah wa bihamdih. Hadis nomor 38. Ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika. Ahibba demeno sira linnasi maring menungso ma ing perkara tuhibbu kang demen sapa sira li nafsika kanggo awak dhewe sira. Rawahu al-Bukhari. Makna hadis ini adalah kalau kita ingin orang lain memperlakukan baik terhadap kita, maka sudah sepatutnya kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Terlebih kepada orang Islam, sesama saudara Islam. Dan sebaliknya, kalau kita tidak mau orang lain memperlakukan buruk atau memperlakukan kasar terhadap kita, maka sudah sewajarnya dan seharusnya kita pun tidak boleh memperlakukan kasar atau buruk terhadap orang lain. Hadis 39. Ifat ngrekso sira widda abika ing kanca rakete bapak sira. La taqta aja medhot silaturahmi sapa sira hu ing widda abik. Fayudfi mongko dadi sebabe bisa mateni Allahu sinten Allah nuraka ing cahaya sira. Rawahu al-Bukhari. Nabi memerintahkan kita untuk berbuat baik terhadap teman bapak-bapak kita. Di sini Nabi mengajarkan bahwa ketika orang tua kita sudah meninggal, beliau mempunyai teman yang baik, maka kita harus ikut menyambung tali persaudaraan, tali silaturahmi terhadap teman bapak kita itu. Bahkan sampai beliau meninggal pun kita masih diperintahkan Nabi untuk mendoakannya. Karena ini adalah bentuk apresiasi Nabi terhadap orang baik. Ataupun di sini ada unsur birrul walidain. Jadi kita sebagai anak bisa dianggap sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, harus bisa membalas budi terhadap orang-orang yang telah berbuat baik terhadap orang tua kita. Jadi jangan lupakan, semisal orang tua kita dulu susah kemudian ditolong oleh temannya. Lah, kita sebagai anak jangan sampai melupakan orang yang sudah pernah menolong orang tua kita. Itu adalah bentuk dari birrul walidain. Dan hadis ini juga diamalkan oleh salah satunya yaitu sahabat Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar suatu ketika beliau ketemu dengan seseorang. Ditanya seseorang tadi, "Siapa kamu?" "Saya adalah temannya bapak kamu," yaitu Umar. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar tadi? Beliau menghormatinya, beliau memberikan hadiah dan lain sebagainya. Itu ketika masih hidup. Kalau sudah meninggal, maka bisa kita ganti dengan mendoakannya. Hadis 40. Ahabul kalami utawi luweh disenengine guneman ilallahi mungguhe Allah Ta'ala arbaun iku papat. Rupane subhanallah, rupane lafad subhanallah, walhamdulillah lan lafad alhamdulillah, wala ilaha illallah lan lafad la ilaha illallah, wallahu akbar lan lafad Allahu akbar. Layat durru orang bahayani ka ing sira bi ayyihinna kelawan endi-endine arbaun badak tami witi sapa sira. Rawahu Ahmad an Samurata ibni Jundub. 4 kalimat yang paling disukai Allah yaitu kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan keempat Allahu akbar. Dari keempat ini menurut hadis ini la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Terserah mau dibolak-balik tidak masalah. Tetapi
Menurut sebagian ulama bahwasanya redaksi yang seperti di hadis ini adalah redaksi yang paling utama, karena ketika kita ingin memuji Allah maka yang paling diperhatikan nomor satu yaitu memuji yang bersifat mensucikan nama Allah, yaitu dengan lafaz subhanallah, kemudian membaca hamdalah, kemudian mengesahkan Allah, kemudian mensifati Allah dengan sifat yang agung. Nomor 41, ahabbu buyutikum utawi luwih disenengine pira-pira omah sira kabeh. Ilallahi mungguhe Allah, baitun iku omah fihi kang iku tetep ing dalem bait yatimun utawi ana anak yatim mukramun kang dimulyakno. Rawahu al-Baihaqi an Umar. Rumah yang paling disukai Allah yaitu rumah seseorang yang di dalamnya ikut merawat anak yatim. Di sini yatim yang dimaksud secara syar'i yang seperti dikatakan oleh Imam Zamakhsyari yaitu terkhusus kepada anak yang belum baligh dan tidak ada dari keluarganya yang menanggung kebutuhan hidupnya, kehidupan makan, kehidupan pendidikan dan lain-lain. Dan ketika sudah baligh maka tidak lagi dinamakan yatim. Itu adalah menurut pengertian yatim secara syariah. Hadis 42. Ahabba demen Allahu sinten Allah taala abdan ing kawula samhan kang gegampang idza ba'ana likane adol sapa abd wasamhan lan gampang idza stara nalikane tuku sapa abd wasamhan lan gampang idza qada nalikane bayar utang sapa abd wasamhan lan gampang idza qtada nalikane jaluk utang sapa abd. Rawahu al-Baihaqi an Abi Hurairah. Allah sangat suka terhadap 4 kriteria orang ini. Yang pertama yaitu ketika seseorang berprofesi sebagai pedagang, maka pedagang tersebut sangat gampangan terhadap calon pembeli. Misal pembeli menawar harganya dengan sekian, ya udah dilepas. Asal sudah merasa mendapatkan keuntungan meskipun sedikit, ya udah dilepas. Yang kedua kriterianya yaitu ketika dia sebagai pembeli, maka dia sebagai pembeli yang tidak menawar barang dagangan dengan sangat sadis. Itu yang nomor 2. Yang ketiga yaitu ketika dia membayar hutang tidak sampai jatuh tempo atau tidak sampai keluar dari perjanjian tanggal pelunasannya. Jadi misal tanggal 10 adalah jatuh tempo hutangnya, maka sebelum tanggal 10 dia sudah melunasi. Yang keempat yaitu ketika seseorang menagih hutang terhadap orang lain. Semisal seseorang menagih hutang kepada si A, ternyata si A belum punya uang untuk melunasi hutangnya, maka ya udah, ya wes saya kasih tambahan waktu berapa hari lagi. Nah, itu adalah 4 kriteria orang yang Allah sangat suka. Dalam redaksi hadis lain memakai redaksi rahimah yaitu menyayangi. Hadis 43. Ahabbukum utawi luweh disenengine sira kabeh ilallahi mungguhe Allah aqallukum iku luweh sithik-sithike sira kabeh tu'man bisa ta'man apane mangane wa akhafukum lan luweh enteng-entenge sira kabeh badanan apane awake. Rawahu ad-Dilami an Ibnu Abbas.
Makna hadis ini yaitu Allah lebih suka terhadap seseorang yang memiliki postur tubuh lebih kurusan atau ideal lah setidaknya, yang makannya sedikit daripada seseorang yang mempunyai postur badan yang sangat gemuk dan makannya banyak. Hadis ini hanya berupa anjuran, bukan berarti seseorang yang memiliki badan yang sangat gemuk itu haram hukumnya atau makannya banyak haram mutlak, enggak. Soalnya begini, biasanya orang yang memiliki postur tubuh yang lebih kurus itu ketika dibuat ibadah, sholat, dibuat baca Quran, dibuat zikiran itu enak. Dia tidak gos-gosan, nafasnya tidak gos-gosan. Tapi berbeda orang yang memiliki postur tubuh yang gemuk, baru sholat beberapa rakaat saja pasti sudah gos-gosan, apalagi ketika sholat raweh seperti itu. Di sisi lain, hadis ini memiliki arti bahwasanya ada anjuran bahwa seseorang itu sebaiknya memperbanyak melakukan puasa sunnah, lebih-lebih terhadap orang yang mempunyai postur tubuh yang gemuk, yaitu dengan cara dietnya yaitu dengan cara memperbanyak puasa. Ada keterangan dari Imam Munawi bahwasanya dalam tubuh manusia terdapat 1000 anggota. Dari 1000 anggota itu semuanya sumber dari keburukan setan. Ketika 1000 anggota itu merasakan lapar, maka 1000 anggota tersebut akan membakar tubuh manusia dengan rasa lapar yang sangat dahsyat. Sehingga ketika seseorang yang memiliki postur tubuh lebih gemuk, pastinya bisa dibayangkan 1000 anggota yang isinya gemuk itu membakar tubuh manusia dengan rasa lapar. Itu kayak apa? Maka kalau bisa kita sebagai umat Islam memiliki postur tubuh yang ideal-ideal saja, ya nggak terlalu kurus banget, ya nggak terlalu gemuk, yang standar saja. Nomor 44. Ahibbul araba li salasin. Ahibbu demen sira kabeh al araba ing wong Arab li salasin krana telung perkara. Li'anni arabiyun, li'anni krana satemene ingsun arabiyun iku bangsa Arab. Wal Qur'an lan Al-Qur'an arabiyun iku bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannati lan gunemane penduduk swarga fil jannati ing dalam swarga arabiyun iku bahasa Arab. Rawahu At-Tabarani wa ghairuhu. Nabi Muhammad bersabda, cintailah orang Arab setidaknya karena 3 alasan. Yang pertama, karena Nabi Muhammad sendiri terlahir dari bangsa Arab. Yang kedua, Al-Quran diturunkan memakai bahasa Arab. Yang ketiga, penduduk surga besok ketika berbicara yaitu menggunakan bahasa Arab. Perintah untuk mencintai orang Arab ini bukan karena murni orang Arabnya itu sendiri, tidak, tapi karena adanya Nabi kita Muhammad SAW itu bentuk dari rasa menghormati terhadap Nabi kita. Mosok Nabi kita dari Arab, kita malah menjelek-jelekan orang Arab, itu kan tidak etis. Jadi andai kata kita tidak cocok terhadap segelintir orang Arab, ya wes kita tidak perlu sampai menjelek-jelekannya. Kita hanya ingkar dalam hati saja. Hadis 45. Ihtarisu padha ngati-ngati sira kabeh minan nasi saking manusa bisu idzoni kelawan penyono kang elek. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Hadis ini adalah bentuk perintah Nabi agar kita selalu berhati-hati terhadap orang lain yang belum kita kenal.
Jadi jangan sampai kita mudah husnudzon terhadap orang yang belum kita kenal, yang nantinya justru malah orang itu membahayakan terhadap diri kita. Hadis ini bukan berarti bertentangan dengan hadis Nabi yang lainnya yang mengatakan iyyakum wa su'adzon, takutlah kalian semua dan jangan sampai berbuat suudzon. Hadis itu konteksnya beda dengan hadis ini. Kalau konteks hadis tadi itu kita tidak boleh suudzon terhadap orang yang memang sudah kita kenal, kita sudah mengenal dia adalah orang baik, maka tidak boleh kita suudzoni. Lah ini konteks hadis ini adalah terhadap orang yang sama sekali kita tidak mengenalnya. Maka sebagai bentuk kehati-hatian, maka kita jangan sampai mudah husnudzon dulu, mudah terpercaya. Ada orang asing datang ke rumah kita, terus minta untuk menginap, kemudian sampean izinkan. Ada orang asing ke rumah kalian minta uang segini-segini, kemudian sampean kasih. Lah itu jangan sampai mudah berprasangka baik dulu, tapi harus kita waspadai, teliti dulu. Hadis 46. Ahbib demeno sira habibaka ing kekasih sira haunama ing dalem perasaan kang wajar. Asa ayakuna menawa yen ta ana sapa habibaka baridoka iku wong kang gedeng sira yaumama ing dalem wektu utawa mangsa kang bakal teka. Wa abghid lan gedeng sira baridoka ing wong kang gedeng sira haunama ing dalem sekadare. Asa ayakuna menawa yen ta ana sapa baridoka habibaka iku dadi kekasih sira yaumama ing dalem mangsa kang bakal teka. Rawahu at-Tirmidzi. Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, tidak usah berlebihan. Siapa tahu di kemudian hari orang yang engkau sayangi itu berubah menjadi orang yang kalian benci. Maka yang terjadi pasti kita akan merasa kecewa, menyesal pastinya. Dulu disayang, sekarang ditendang. Sebaliknya, wa abghid baghidaka haunama asa ayyakuna habibaka yaumama. Orang yang kalian benci, maka bencilah dengan sewajarnya saja. Tidak usah benci yang berlebihan. Tidak usah benci yang sampai 7 turunan. Barangkali di kemudian hari orang seperti itu justru malah menjadi orang yang kamu sayangi. Maka apa yang terjadi? Maka kita akan malu sendiri. Dulu ditendang, sekarang disayang. Hadis 47. Akhsyama utawi luweh kawatir-kawatire perkara khasyitu kang kawatir sapa ingsun ala ummati ing atase umat ingsun kibarul batni iku umat kang gedhe wetenge wa mudawamatul naumilan suwe turune wal kaslulan keset wa dhaful yaqini lan lemah keyakinane. Rawahu ad-Daraqutni an Jabirin. Hal yang paling saya takutkan terhadap umatku yaitu nomor 1, umatku yang perutnya besar. Ini adalah perumpamaan atau nisbat bagi orang yang makannya sangat banyak. Karena tadi seperti penjelasan hadis yang sebelumnya, orang yang banyak makan pasti susah untuk diajak ibadah. Yang kedua yaitu orang yang tidurnya terlalu lama sekali tidurnya. Dikatakan kasratun naumi tumitul akli. Banyak tidur bisa membuat akal menjadi kurang produktif, mati. Yang ketiga yaitu bermalas-malasan. Yang keempat yaitu pesimis, yaitu keyakinannya yang lemah keyakinan, tidak pede. Dalam hadis lain Nabi Muhammad meminta perlindungan kepada Allah dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu
dari perasaan takut dan mempunyai sifat malas-malasan. Takut di sini yaitu kebalikannya untuk full yakin. Dia tidak pede. Dia tidak mempunyai keyakinan yang kuat. Orang mukmin harus mempunyai optimis. Jadi jangan pesimis. Dia harus yakin pede terhadap kemampuannya. Hadis 48. Addi nglakoni sira ma ing perkara iftarada kang wis merdoake Allahu sinten Allah alaika ing atase sira takun mongko dadi sapa sira iku min abadin nasi saking manungsa kang paling ngumawula wajtanib lan ngedohi sira ma ing perkara harrama kang wis ngaramake ing ma Allahu sinten Allah alaika ing atase sira takun mongko dadi sapa sira auraan nasi iku menungsa kang paling wirai wardolan nrimo sira bima kelawan perkara kosama kang wis bagi ing ma Allahu sinten Allah laka maring sira takun mongko dadi sapa sira min aghnan nasi saking menungso kang paling semugih. Rawahu Ibnu Adi an Ibnu Mas'ud. Sebagai manusia kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk menjalankan kefarduan yang telah ditetapkan Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kefarduan ini tidak hanya mencakup hal-hal yang wajib tapi juga mencakup hal-hal yang mubah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang bersifat fardu maka kita harus menyempurnakan dengan sebaik-baiknya. Mengerjakan sholat contohnya, maka syarat rukun dan kesunahan kita harus penuhi semua itu, jangan sampai kita tinggalkan. Maka kita akan menjadi manusia yang paling menghambakan diri kepada Allah. Karena seberapa derajat manusia menghamba kepada Allah itu bisa ditunjukkan dengan seberapa baik kualitasnya ibadah seorang hamba itu terhadap Allah, yaitu dengan cara tadi menjalankan syarat rukun ibadah dengan sempurna. Karena ibadah itu meskipun sama, kita dengan orang lain sama-sama sholat, tetapi tingkatan ibadah itu beda-beda. Ada yang orang itu ibadahnya standar, biasa-biasa saja. Ada yang ibadahnya seseorang itu sangat luar biasa karena memperhatikan syarat rukunnya. Kemudian kita juga disuruh untuk menjauhi segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak hanya meliputi hal-hal yang bersifat mutlak haram, tetapi juga sesuatu yang bersifat syubhat. Jadi belum jelas halal haramnya. Itu juga diperintahkan untuk menjauhinya. Agar apa? Agar supaya kita menjadi orang yang wirai. Orang wirai yaitu tadi bukan hanya sekedar menjauhi larangan, tapi orang yang tidak mau melakukan hal-hal yang masih syubhat, masih samar. Kemudian yang terakhir, kita juga disuruh untuk legowo atau ridho terhadap apa yang sudah diberikan terhadap kita. Jatah kita, umur kita sekian, kita harus menerima. Rezeki kita seberapa kita bisa menerimanya dengan lapang dada, maka kita akan menjadi orang yang berkecukupan di mata Allah, menjadi orang kaya di mata Allah. Karena ukuran kaya itu bukan seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi seberapa besar rasa syukur dan rasa menerimanya kita terhadap pemberian Allah itu. Nomor 49. Adibu padha mulango sira kabeh auladakum ing pira-pira anak sira kabeh ala salasi khisalin ing atase telu pira-pira tingkah utawa perkara. Rupane hubbi nabiyikum, rupane demen nabi sira kabeh. Wa hubbi ahli baitihi lan demen keluargane Kanjeng Nabi.
wa qiraatil qur'ani lan maos Al-Qur'an. Fa inna hamalatal qur'ani krana sak temene pira-pira wong kang nggawa Al-Qur'an iku fi dzillillahi iku tetep ing dalem iyup-iyupane Allah yaumala dzilla ing dalem dinane ora ana iyup-iyupan iku maujud illa dzilluhu kejaba iyup-iyupane Allah ma'a anbiyaihi ing dalem sertane pira-pira nabine Allah wa asfiyaihi lan pira-pira kekasih Allah. Rawahu ad-Dilami an Aliyin. Sebagai orang tua, kita diperintahkan Nabi Muhammad untuk menanamkan 3 hal ini kepada anak-anak kita, yaitu yang pertama, tanamkan rasa cinta pada anak-anak kalian untuk mencintai Nabi Muhammad SAW beserta syariahnya. Cinta yang sangat dalam. Yang kedua yaitu mencintai keluarga Nabi Muhammad, yaitu keluarga yang terlahir dari Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali, kemudian melahirkan Sayyid Hasan, Sayyid Husain, dan kemudian melahirkan para habaib-habaib yang tersebar pada saat ini. Itu semua wajib kita cintai dan wajib kita hormati. Dan menurut Imam Al-Qami, beliau mengatakan bahwa mencintai keluarga Nabi itu tidak sebatas itu, tapi mencakup seluruh istri-istri Nabi Muhammad, seluruh para sahabat, entah itu sahabat Muhajirin atau sahabat Ansor. Kemudian yang ketiga, tanamkan terhadap anak kita untuk cinta terhadap membaca Al-Quran. Karena ahli Quran besok ketika di padang mahsyar mendapatkan perlakuan yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan perlindungan berupa tempat berteduh, di mana pada hari itu tidak ada tempat berteduh kecuali hanya orang-orang yang dipilih Allah untuk mendapatkan tempat berteduh itu, yaitu bersama para nabi-nabi Allah dan para kekasih-kekasih Allah yang lainnya. Hadis 50. Ud'u padha ndonga sira kabeh Allah ing Allah wa antum hale utawi sira kabeh muqinuna iku padha yakin kabeh bil ijabati kelawan disembadani. Wa alamu lan ngerti sira kabeh anallaha taala ing sak temene Allah taala la yastajibu iku ora nyembadani sinten Allah duaan ing donga min qalbin saking ati ghafilin kang lali lahin kang dolanan. Rawahu at-Tirmidzi an Abi Hurairah. Salah satu adab ketika berdoa yaitu kita harus punya keyakinan bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pasti akan diijabah. Dan Allah tidak akan menerima doa seseorang yang ketika berdoa itu tidak serius, atau bahkan hatinya kosong, hatinya tidak tertuju terhadap apa yang dia minta kepada Allah. Karena Allah itu diibaratkan seperti kita meminta uang kepada orang tua kita. Kalau kita mintanya dengan serius, mintanya dengan takzim, dengan hormat, pasti orang tua kita akan kasihan. Tapi berbeda ketika ada anak yang meminta uang kepada orang tuanya tapi tidak serius, atau bahkan dengan bercandaan, merendahkan orang tua, maka orang tua pun tidak akan sudi untuk mengasih uang. Itu sama. Jadi Allah di sini adalah zat yang maha kuasa. Posisikan Allah adalah zat yang maha mampu untuk mengabulkan segala permintaan, bahkan permintaan yang sulit pun. Pasti insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan keluar, akan mengijabah doa hamba meskipun adalah permintaan yang sulit. Karena Allah maha mampu. Kita harus punya keyakinan bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam bishawab.